Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Pak selama ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, kalau selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini sendiri Pak, apa yang Bapak rasakan ini? Ya, yang saya rasakan itu senang karena banyak teman baru, banyak kegiatan baru dan pembelajaran yang baru juga didapat dalam hal pengajaran ke siswa. Ya, semoga Bapak tetap semangat untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Entah itu di kelas maupun di teman-teman lain. Saya kira ada grup kita Pak untuk saling menguatkan, saling memotivasi sehingga rasa-rasa jenuh yang kadang muncul kita bisa minimalis. Kita bisa hilangkan. Siap. Karena beberapa teman-teman di luar sana yang ikut kegiatan ini terkadang rasa-rasa seperti itu sering menghantui, karena rasa bosan nih, banyak tugas. Iya betul. Ya, sisi lain Bapak mengajar, ya banyaklah tantangannya. Tapi sekali lagi Pak, Bapak sebisa mungkin supaya bisa tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Kita lihat manfaat daripada program ini Pak. Siap. Kalau berproses di dalam, misalnya kita tidak terasa itu capeknya, rasa malasnya dan lain sebagainya. Iya. Baik Pak, kegiatan pendampingan kita hari ini ada 4 topik yang kita akan bahas. Pak. Pertama tentang refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah. Jadi bisa kita berbagi refleksinya tentang lingkungan belajar kita di sekolah. Kemudian refleksi tentang perubahan mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Meskipun modul ini kita sudah pernah bahas di pendampingan pertama, akan tetapi ini berkesinambungan, jadi mungkin bisa diberikan refleksi tentang ketiga modul ini Pak. Kemudian kita akan membahas juga tentang PEMBEL, komunitas belajar. Berdasarkan hasil pemetaan waktu kita Loka 1 bulan lalu. Kemudian ini juga yang paling penting, Bapak akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan, di mana akan Bapak komunikasikan ini di depan teman-teman guru, juga kepala sekolah. Insya Allah nanti saya akan membantu Bapak untuk memoderasi kegiatan ini. Tentu saja untuk membuat sebuah visi itu tidak dibuat secara perseorangan, dan tetapi dilibatkan kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, bahkan komite dan bahkan siswa juga. Nah, inilah mungkin Pak sebentar kenakan adat diskusi-diskusi kaitannya dengan prakarsa perubahan. Apa saja yang mencerminkan visi yang ada di sekolah, yang akan dilakukan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pertama, Bapak yang refleksi mengenai lingkungan sekolah, tapi bisa mungkin berbagi sedikit. Lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah jadi selama saya mengikuti guru penggerak ini, yang biasanya saya itu mengajar berpusat ke teacher center. Setelah mempelajari guru penggerak ini sudah mulai berubah menjadi student center. Jadi itu kita lihat kebutuhan siswa, bagaimana apa kebutuhannya. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengerjakan soal-soal atau latihan yang diberikan, biasanya saya kasih tengah waktu kapan bisa kumpul, tergantung dari dia. Terus yang kedua itu, jika misalnya dalam hal pembagian kelompok, biasanya kan saya yang putuskan, bilang kamu ini kelompok ini, kamu kelompok ini, kamu ini. Setelah saya mengikuti guru penggerak, saya serahkan ke peserta didik, menentukan sendiri kelompoknya. Karena dengan anggapan bahwa mereka bisa baku dekat-dekat rumahnya, bisa kerjasama, dan tidak sudah baku, istilahnya sudah baku tahu lah bersama kelompoknya. Sekarang ini sudah mulai mengadopsi itu peran guru penggerak di sekitar pengajaran. Misalnya saya selalu datang tepat waktu, waktu masuk juga tepat waktu, keluar juga tepat waktu. Artinya disiplin waktu, sebagai percontohan dari guru siswa atau peserta didik. Bisa juga berpenampilan menarik, artinya kita sebagai guru harus memberi contoh berpenampilan menarik terhadap siswa. Bisa juga kalau misalnya ada siswa yang berkeliaran di luar, biasanya saya suruh masuk mengerjakan apa saja, yang penting mereka tidak keluyuran, masuk saja di dalam supaya bisa
bisa mengerjakan apakah dia membaca atau mengerjakan tugas atau yang lain sebagainya. Yang penting dia jangan berkeliaran. Nah, selanjutnya mengenai modul 1.3 mengenai visi dan prakarsa perubahan. Nah, jadi visi saya waktu pelatihan itu, waktunya pembelajaran modul itu kan kebetulan saya guru prakarya, Pak. Prakarya dan kewirausahaan. Jadi visi saya itu bagaimana caranya membuat siswa yang kreatif dan inovatif, Jadi biasanya mereka itu biasanya praktek-praktek biasa saja. Nah, tapi semenjak saya ikut pelatihan ini, saya usahakan dia itu mengambil video atau gambar. Nah, video gambar, baru saya suruh dia mengedit sendiri dengan aplikasi yang sederhana atau capcut. Habis itu dia upload ke sosial media. Nah, itu harapan saya supaya itu peserta didik nanti semuanya bisa memiliki akun di sosial media semua. Bisa dia menampilkan produk-produk yang dia buat pada saat pembelajaran. Nah, di samping juga itu bisa jadi memori pada saat dia besar. Dia bisa lihat, ada kenangan dia bilang, oh ini waktu saya SMP, begini modelku, begini ini guruku. Kan biasanya kita kan sudah dewasa, sudah SMA, kuliah dulu lagi tuh yang mana itu mukanya teman-teman. Ya, jadi dengan membuat video dan menguploadnya ke sosial media, ya bisa jadi kenangan untuk mereka sendiri. Dan seperti juga itu sebagai dasar, jangan sampai usahanya atau bisa berwirausaha dengan aplikasi sosial media. Gitu. Oke Pak, luar biasa atas upaya yang Bapak lakukan sejauh ini selama mengikuti program Guru Penggerak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi peserta didik Bapak, khususnya Bapak bisa menyumbangkan diri potensi Bapak untuk tetap berkarya, khususnya mengaplikasikan modul-modul yang Bapak pelajari di program pendidikan Guru Penggerak, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang Bapak harapkan di program ini bisa capai, khususnya untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik Pak, selama Bapak mengikuti kurang lebih sudah 2 bulan kayaknya Pak ya? Iya, 2 bulan. Sudah kurang lebih 2 bulan. Bisa Bapak berbagi bentuk dukungan Bapak kelas sekolah, teman-teman guru, sehingga kegiatan yang Bapak lakukan itu ada support lah dari teman-teman. Oh iya, ya sangat banyak Pak dukungannya, seperti kepala sekolah biasanya memberi jalan kepada kita. Misalnya kalau ada pertemuan membutuhkan anggaran, dia kasihkan biasa. Nah, kalau guru-guru misalnya kita undang untuk mereka mau datang. Nah, itu merupakan bentuk dukungan juga. Nah, biasanya juga kalau ada tugas-tugas yang saya kerja yang saya tidak tahu, saya tanya sama rekan-rekan guru yang lebih paham tentang itu ya. Mereka juga menjelaskan juga. Jadi kalau kepala sekolah dia dukung waktu dan anggaran, kalau teman-teman mendukung waktu dan bantuannya terhadap apa yang saya butuhkan. Nah, itu contohnya. Ya, alhamdulillah kalau ada dukungan dari kepala sekolah, teman-teman sejawat, sehingga yang bisa mendukung kegiatan Bapak Firdaus dalam menjalankan pendidikan Guru Penggerak ini. Kemudian kalau selama ini Pak, mungkin ada saja tantangan yang Bapak hadapi selama mengikuti program pendidikan Guru Penggerak ini. Bisa berbagi Pak, bagaimana tantangannya? Tantangannya jadi tantangan saya itu mengenai pengaturan waktu saja Pak, manajemen waktu. Jadi biasanya banyak tugas-tugas di sekolah mengajar, bertabrakan juga dengan tugas-tugas Guru Penggerak. Bertabrakan juga dengan tugas-tugas rumah. Bertabrakan juga dengan tugas-tugas yang di masyarakat seperti pengurus masjid. Itu sebab tindis-tindis di situ ya. Jadi harus memang manajemen waktunya harus diperbagi. Jadi itu merupakan tantangan karena banyak tugas-tugas yang mau diselesaikan. Tapi bagus juga supaya kita bisa bergerak terus dan berpikir. Karena kalau semasa seperti kita yang sudah berumur, kalau jarang berpikir nanti bisa apa itu namanya istilahnya otak kita mengecil. Nah, makanya harus perlu banyak bergerak dan banyak berpikir. Nah, begitu. Nah, betul. Nah, ini kan rata-rata bukan hanya Bapak, dari teman-teman CIP lain juga itu masalah manajemen waktu. Di sisi lain mengajar di sekolah, ada lagi rukun misalnya, ada lagi tugas yang due date. Masalah manajemen waktu. Jadi artinya karena Bapak paham persis bahwasanya ini kan masalah manajemen waktu, jadi setidaknya ada upaya yang Bapak bisa lakukan antisipasi sehingga
manajemen waktu Bapak itu bisa set dengan bagus sehingga semua kegiatan kita bisa berjalan tanpa ada yang di skip misalnya. Oh iya, jadi saya Pak, itu saya atur-aturnya waktu. Jadi kalau misalnya waktu pengumpulan tugas terakhir itu tanggal begini ya, jadi sebelumnya saya sudah kerja memang jangan kepepet. Jadi misalnya 3 hari sudah mulai dikerja-kerja sedikit-sedikit. Dicicil istilahnya. Jangan nanti mendekati hari H baru dikerja, itu bisa kelabakan. Keteteran ya, dicicil istilahnya kalau tugas-tugas. Betul sekali. Tugas belajar juga begitu, tugas mengajar. Nah, jadi kita lihat kondisi kalau ada jam, jangan dulu ditambahkan dulu yang mengajar. Nah, terus kebetulan juga itu rukul itu bagus juga karena dia itu jadwalnya setelah anak-anak belajar. Jadi sudah tidak mengganggu. Cuma kendalanya saja itu mengerjakan tugas-tugas itu saja yang diatur. Caranya mengatur itu ya dicicil waktunya, jangan langsung dikerja. Siap. Begitu saja, Pak. Artinya kalau ada waktu curi-curi waktu lah. Kalau ada sedikit waktu lagi, kerja lagi sedikit. Jangan langsung seterusnya. Kalau rencana Bapak sendiri supaya kedepannya nih, supaya pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani ini bisa maksimal, karena mengingat tadi ada tantangan yang Bapak hadapi khususnya di manajemen waktu. Kira-kira ini kedepannya Pak supaya maksimal juga ini program penggerak yang Bapak ikuti. Di sisi lain juga kegiatan saya lain juga bisa maksimal. Apa rencana kira-kira ini ke depan? Oh, saya punya rencana. Iya, Pak. Iya. Pendidikan guru penggerak ini bisa Bapak selesaikan dengan baik, kemudian bisa diimplementasikan di sekolah dan yang lainnya. Jadi rencana saya ke depan ini setiap pembelajaran, yang baik mandiri ataupun kolaborasi atau elaborasi, ya saya perhatikan baik-baik. Jadi difokuskan sehingga pada saat pengerjaan tugas, ya tinggal dikerja saja tanpa lagi melihat ke belakang apalagi ini maksudnya ini. Jadi saya perhatikan, fokuskan kembali, fokuskan materinya sehingga pada saat pengerjaan tugas mudah dikerjakan. Yang kedua, apa yang saya dapat di guru penggerak segera diaplikasikan di sekolah untuk peserta didik supaya jangan dilupa. Betul. Karena biasa kalau tidak diaplikasikan dilupa itu biasa apa yang sudah dipelajari lagi. Dilupa. Makanya langsung diaplikasikan. Ini seperti yang kemarin itu mengenai kontrol posisi kontrol, itu bagus sekali, Pak. Posisi diri, Pak. Posisi diri. Ya, 1.4 posisi diri. Iya, betul. Kontrol. Ya, ternyata ada 5 posisi kontrol untuk kita, dan kita ini guru penggerak diusahakan untuk bisa masuk ke posisi manajer. Posisi manajer minimal di bawah turunnya posisi momentum usahakan kita manajer. Jadi harapan saya nanti ini supaya bisa berjalan lancar. Saya serius sekali belajar, dan apa yang saya dapatkan itu saya aplikasikan langsung aplikasikan ke siswa agar tidak dilupa lagi apa yang dipelajari. Artinya Pak, di program ini kan meluas, ini terkait dengan pengembangan diri kita sebagai guru. Jadi tidak hanya bagaimana kita diajarkan pembelajaran di kelas, tetapi tadi yang posisi diri tadi itu, ternyata itu secara soft skill dan hard skillnya itu kita bisa implementasikan nanti Pak, salah ke depannya. Betul sekali. Bisa langsung diterapkan. Bukan cuma di sekolah, di rumah juga. Di rumah juga. Jadi kita itu setelah saya pelajarin, ternyata untuk marah-marah ke anak-anak tidak bagus juga, karena dia berbekas. Makanya lebih bagus posisi manajer. Kemudian selama ini kan tadi kita sudah singgung sedikit, ada 3 modul yang kita pelajari, modul 1.1 dan 1.2 serta 1.3. Kalau yang menurut Bapak ini pengaplikasian modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ini yang sudah Bapak aplikasikan di kelas, misalnya di sekolah, dan menurut Bapak itu bagus sehingga kita ingin berinovasi melakukan hal-hal baru lagi. Yang saya aplikasikan. Betul. Ini mengenai pembelajaran ini yang berdiferensiasi. Jadi kalau misalnya ada siswa memang tidak, ada juga siswa yang memang rajin kerja tugas, ada yang bermalas-malasan. Jadi yang bermalas-malasan itu biasa saya kasih pilihan. Bagaimana Anda mau kerja ini atau mau kerja yang lain? Biasanya mereka itu pilih yang kerja yang lain, misalnya menyapu, membersihkan halaman sekolah. Itu dia lebih suka membersihkan daripada menulis. Lalu terus yang ini juga bagus Pak, yang saya aplikasikan ini tentang pembuat promosi hasil produknya, diaplikasikan ke sosial media. Bagus. Jadi apa yang telah dia lakukan, praktekkan, seperti membuat manisan kulit jeruk, keripik kulit kentang, biasa dia upload ke YouTube atau Instagram sebagai promosi jualannya. Dan saya harapkan nanti itu begitu Pak. Jadi setiap siswa itu satu usaha. Jadi setiap siswa satu usaha untuk bisa dia banggakan nanti setelah tamat SMP.
tidak menutup kemungkinan Pak, dia bisa lanjutkan itu sampai sekolah. Iya betul, bisa dilanjutkan sambil bisa mandiri. Iya, bisa mandiri sambil bantu orang tua. Apalagi sekarang kan zaman digital Pak kan. Apa-apa saja bisa kita promosikan di sosial media. Medsos, sehingga jangkauan konsumen misalnya itu kan bisa tercapai itu. Iya betul Pak itu. Inisiasi Bapak yang kita lakukan selama ini. Nah, kalau perubahan-perubahan yang terjadi selama ini yang Bapak lihat setelah mengaplikasikan modul ini, adakah yang mencolok ini dari peserta didik? Iya, perubahan itu siswa seakan-akan selalu mau belajar. Iya, pada saat dia datang ya selalu kapan lagi datang mengajar, kapan lagi datang mengajar. Mereka senang, apalagi kalau praktek. Mereka senang untuk praktek. Apalagi anak-anak senang Pak. Iya, rata-rata saya lihat itu anak senang kalau praktek, apalagi kalau praktek di sekolah. Dia senang. Yang penting prakteknya itu jangan terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Kalau terlalu banyak bisa terjangkau lah. Iya, bisa terjangkau. Kalau terlalu banyak mengeluarkan anggaran biasa itu siswa biasa adalah kurang berminat. Jadi kita cari praktek-praktek yang kurang anggaran. Betul. Kalau misalnya kan biasa kita kalau ada program kita jalankan Pak kan, anak-anak antusias. Bersama Bapak melihat itu bagaimana? Saya senang sekali Pak kalau antusias mereka, saya senang. Artinya kita sukses sukses dalam mendidik, mengajar apa materi yang kita berikan. Senang. Artinya itu yang diharapkan Pak dengan pengaplikasian modul ini. Nah, untuk kedepannya ini yang menurut Bapak yang sudah baik dan perlu Bapak perbaiki kedepannya. Kan ada nih ceritanya kegiatan yang Bapak lakukan yang sudah baik dan ingin diperbaiki kedepannya. Ya itu tadi saya anggap itu promosi praktek-praktek yang telah mereka lakukan itu bagus. Jadi saya tinggal kembangkan saja, fokuskan ke satu usaha. Fokuskan ke satu usaha, kalian kembangkan. Dan nanti saya ajarkan juga bagaimana caranya mengajar bagaimana berwirausaha. Bagaimana kalau modalnya berapa, keuntungannya berapa. Istilahnya mereka kan belum tahu apa itu namanya break even point-nya, keuntungannya berapa, nilai jualnya untuk produk yang dia jual. Hanya itu mungkin kayaknya saya mengajarkan mereka begitu. Analisa keuntungannya, betul, analisa keuntungannya. Supaya mereka bisa menghitung-hitung, oh kalau saya usaha begini, begini keuntungannya. Artinya ada mereka lakukan itu, ada ilmu yang diterapkan. Dan sampai apa namanya tidak pertimbangkan lebih banyak modal daripada untungnya. Iya, makanya harus dihitung-hitung baik. Biaya produksimu berapa, biaya promosimu berapa, yang kejual berapa. Itu harus dikasihkan dulu ilmunya. Meskipun dia masih tingkat SMP tapi tidak apa-apa barangkali sebagai awal-awalnya. Modal dasarnya mereka bisa dikembangkan ke depannya. Bapak, saya ingin tanya-tanya dulu tentang komunitas belajar Pak. Komunitas belajar Oh iya. Sudah makin bikin atau sudah ada nih? Jadi komunitas belajar kami itu di sekolahnya sudah ada Pak. Oh ada Pak. Sudah ada, namanya Para IKT. Para IKT, komunitas belajar Para IKT. Jadi yang bikin Ibu Radia dengan ini kebetulan PP juga pada saat CGP dia bentuk. Jadi saya rencananya ini membentuk di bawahnya itu. Mau bikin lagi tapi di bawahnya khusus untuk guru-guru wirausaha. Bisa deh. Mau bikin lagi khusus untuk bidang guru prakerja yang wirausaha. Kalau komunitas yang sudah terbentuk, dia lebih dominan ke apa itu? Dia itu dominan ke Pak, cara mengajar, RPP, pengisian kinerja PMM itu. Bagaimana mengatasi itu semua. Jadi biasanya pertemuannya itu kalau tidak resminya 2 kali seminggu. Tapi istilahnya cerita-cerita biasa tapi kalau yang resminya ada kepala sekolah, ada bendahara, ada resminya lah. 1 bulan 1 kali. Jelasnya ada strukturnya ada susunan acaranya. 1 bulan 1 kali. Kalau tidak resminya cerita-cerita saja 2 kali seminggu. Cerita-cerita. Artinya sudah terbentuk sebelum Bapak masuk. Sudah terbentuk sebelum masuk CGP. Jadi memang itu bisa jadi kalau saya untuk di bawahnya bisa artinya Bapak yang inisiasi lagi komunitas yang lain kan bisa. Cuma maksimal berapa anggotanya itu kalau masalah maksimal artinya kan maksudnya minimal kalau apa namanya bisa kalau misalnya mau 1, 2 kalau tapi kan makanya saya bilang tadi fokusnya di mana kan. Nah Bapak ini jangan sampai bikin lagi muatannya sama kan jadi sama saja kan bagus saja kalau Bapak mau bikin kayak tadi beda jadi saya komunitas berwirausaha itu jadi jalan ke sana bisa jadi ada pembuat tentang itu jadi artinya apa namanya kalau ada Bapak dia inisiatif seperti itu kan apalagi sudah ada Mikombel yang bisa kita lihat
bagaimana manajemennya misalnya, bagaimana buatnya, strukturnya, itu ya sudah ada pengalaman, ada yang bisa dilihat Pak. Jadi apa namanya, kita inisiasi saja program kita, karena itu kan sebagai wadah juga, wadah untuk teman-teman maupun juga pada peserta didik. Ya, kalau apa namanya, tantangan Kombel yang Bapak jalani selama ini yang sudah ada, seperti apa itu Pak? Tantangannya. Oh iya, tantangannya itu mengenai waktu pertemuan dengan guru-guru, dengan anggaran. Nah, biasa itu kalau misalnya kalau ketemu kan biasa itu guru-guru maunya makan-makan juga, makan-makan kalau bertemu. Jadi itu yang susah ditemukan itu, makan-makan dengan waktunya. Saya sibuk sekali, tidak ada waktunya. Jadi waktu dengan anggaran itu waktunya untuk menentukan kapan kapan pertemuannya. Tapi kalau misalnya pertemuan biasa-biasa menceritakan bagaimana kelas ini, bagaimana kondisi siswa ini. Nah, itu mungkin tiap biasa kita ketemu biasa, cerita-cerita biasa, menceritakan tentang kondisi kelas. Bagaimana kondisi kelas, misalnya kelas 7A, ini siswanya ini, bagaimana ini. Nah, itu cerita-cerita. Bagaimana pelajaran matematika misalnya di kelas 7A ini, model pembelajarannya tidak terlalu suka matematika misalnya. Nah, itu kita sering cerita-cerita begitu di ruang guru, sharing-sharing. Betul. Iya, sharing-sharing. Karena kalau kita sharing dengan teman-teman, ada saja cara. Cara menanganinya cara menanganinya kalau kita sharing-sharing. Boleh kalau siswa-siswa yang tidak bisa diatur, kita sharing begini caranya kalau menangani siswa yang kurang bisa diatur. Kalau kan rencana Bapak ini mau apa namanya, membuat komunitas baru di bawahnya. Kalau misalnya Bapak ini bikin, adakah dukungan dari FCK atau teman-teman? Ya, karena terkadang itu kalau tidak ada dukungan, ini biasanya ada saja hambatan ke depannya. Nah, ini diantisipasi. Oh iya. Siap, saya rasa kalau kepala sekolah tidak ada masalah Pak. Lagi kalau guru-guru juga tidak ada masalah. Yang penting kita mau bekerja. Iya. Cuma saya belum komunikasikan sama kepala sekolah. Belum, baru rencana. Nah, tapi menurut saya tidak ada masalah. Maksudnya mereka pasti mendukung semua. Karena hal baik. Hal baik tidak merusak. Bisa pertimbangkan. Betul Pak. Jadi komunikasikan bagi saya hanya untuk membuat sebuah Kombel baru. Ini kan wadah sebenarnya. Wadah. Apalagi saya punya Ibu Radika sudah tahu caranya bikin komunitas yang langsung masuk di PMM. Oh iya. Jadi bisa dikoneksi. Bisa dikoneksi. Bisa kita daftarkan di PMM. Kalau apa namanya, hal menarik yang menurut Bapak sehingga bisa membuat komunitas ini deh, kira-kira yang menariknya di mana ini Bapak tertarik untuk membuat komunitas begitu? Ini karena kebetulan kan saya guru prakarya dan kewirausahaan. Nah, jadi ini anak rata-rata yang di sini kan banyak yang istilahnya banyak yang cari uang sendiri. Banyak kan kebetulan menengah ke bawah kebanyakan. Nah, jadi saya tertarik itu guys. Bagus juga kalau saya ajarkan bagaimana caranya berwirausaha. Nah, makanya saya rencananya membentuk komunitas wirausaha sehingga bisa kita saling share produk-produk apa yang nanti siswa kembangkan untuk bisa dia kembangkan di usahanya nanti. Jadi itu yang menarik saya. Siswa ini kebanyakan mau berusaha, cuma tidak ada arah kemana usahanya. Kira-kira ini Pak, apa usaha ini sehingga baik yang komunitas yang sudah ada maupun yang baru Bapak rencanakan bisa berjalan maksimal ini. Kan biasa tuh Pak ada Kombel kan. Tiba-tiba di perjalanan mati suri. Komunikasi saja Pak, komunikasi dengan Kombel di atas dan harus konsisten juga. Konsisten menjalankan. Nah, harus betul-betul jangan sampai panas-panas. Betul. Di awal itu panas-panas. Di awal gimana kita ini harus konsisten betul. Apalagi yang guru-guru prakarya memang kita sepakat bahwa kamu harus kita kembangkan ini komunitas belajar apalagi kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan MGMP prakarya, produk-produk apa yang bisa dikembangkan. Nah, bukan cuma makanan, mungkin kerajinan juga bisa Pak. Bisa. Kerajinan apalagi kan materinya memang mengenai kerajinan dengan pengolahan. Jadi yang penting itu komunikasi saja dan konsisten terhadap apa yang dibuat sesama anggota. Betul Pak. Itu kalau tidak ada komunikasi yang bagus itu, artinya ini jangan stagnan ini kegiatan. Betul. Dikomunikasikan saja. Terkadang itu teman-teman yang seperti yang dibahasakan ada sibuk mereka begitu. Nah, terkadang juga di sisi lain Pak, kan
kita tidak tahu maunya teman-teman gitu. Harus ada kegiatan ini Kak. Iya. Misalnya tadi kita bahas ada makanya mau ngumpul itu Iya. tantangan-tantangan. Iya, tantangan juga sendiri. Di sisi lain misalnya anggarannya terbatas. Anggaran terbatas. Iya. Jadi artinya makanya tadi komunikasikan dan konsisten itu betul sekali Pak. Iya. Kita bisa lakukan kalau kita konsisten, salah kombel yang kita lakukan itu bisa berjalan. Iya. Iya. Baik Pak, pernah saya kirim itu di grup WA tentang mengisi kuesioner. Oh, kuesioner mana? Oh iya, belum sempat saya jalankan itu. Artinya itu kan bukan dilakukan sekarang. Oh, dilakukan sekarang Pak. Iya. Akan tetapi ini akan Bapak lakukan 1 minggu sebelum pendampingan 3. Oh, pendampingan 3. Ya, tapi kan kondisi kan siswa ini mau libur. Iya. Ya, nah ini dilibatkan siswa Pak. Oh, dilibatkan 3. Kita sebarkan kuesioner. Jadi sasarannya ke kepala sekolah, guru itu minimal 5 orang. 5 orang. Kemudian peserta didik itu minimal juga 5 orang. 5 orang. Iya. Nah, maksud saya komunikasikan memang dari sekarang Pak supaya bisa buat sebarkan kuesionernya teman-teman guru dan anak murid supaya bisa mengisi itu. Oh, 5 orang tadi minimal. Betul, minimal. Baru diupload di. Iya kan di LMS itu Pak, di LMS itu. Oh, iya. Ya, kemarin juga saya sampaikan juga sama Bu Rahmania. Iya. Dan kita kan mengisi juga di situ kuesioner. Iya. Di lampiran 3. Lampiran 3 nih, balik nih. Iya. Saya lihat itu saya buka-buka banyak di situ yang mau yang mana mau di-download ini semua itu. Jadi yang kita download itu Pak, kan ada juga saya kirim itu toh. Oh, yang kita kirim. Ini. Iya. Ini. Iya. Menyebarkan, mengumpulkan dan menginput. Jadi kita sebarkan ke teman-teman guru, kemudian kita kumpulkan dan menginput survei. Oh, mau survei dia. Ini semacam survei kompetensi guru atau yang baru pembalik tadi yang lampiran 3. Oh, yang penting yang ada semua itu kita download, print semua. Betul. Baru dilihatnya arah kemana itu semua. Betul. Kan lampiran 3-nya kita. Lampiran 3 di. Kemudian ini nanti akan di proses pendampingan 3 nanti. Iya, pendampingan 3. Iya. Jadi kuesioner itu sasarannya tadi Kepsek. Iya. Teman-teman guru 5 orang, anak didik juga 5 orang. Ada 2 pasal lihat ini lampiran 3 dengan lampiran 2. Oh, lampiran 2 juga. Jadi lampiran 2 itu membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden. Iya. Jadi kita buatkan refleksi secara tertulisnya di lampiran 2. Kemudian refleksi tadi itu kita unggah di LMS. Kemudian di mana kita unggah itu pada bagian pendampingan 3. Oh, pendampingan 3. Kan pendampingan 3 minggu lagi juga. Iya. Akhir-akhir kan. Iya. Oh, di situ di pendampingan 3. Ya, saya kira itu Pak. Yang penting yang ingin saya sampaikan di modul ini. Iya. Khususnya kumbel tadi dan yang akan kita lakukan nanti di sebelum pendampingan 3. Oh, iya. Saya ingatkan memang jangan sampai karena singkatannya banyak sekali. Sub-subnya itu di modul 1.4. Iya, banyak sekali. Banyak sub-subnya saya banyak yang mau dikerja. Kita